Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya acara diskusi di televisi yang menghadirkan perdebatan hangat namun memikat. Setiap masalah dikupas dengan cepat, tepat, namun tidak bermanfaat. Malam hari ini kita akan membicarakan mengenai suatu hal yang penting tentu saja, yaitu mengejar pendidikan setinggi langit. Cia, dan sudah hadir saudara-saudara kita dari UPN Jakarta. Ini kalau dekat dari jauh tuh bisa mengaburkan ya penglihatan. Tetapi kalau udah melihat ininya, lambangnya, sekolahnya baru ketahuan UPN ya. Ya kalau yang lain ini, loh kok Hansip pada ngumpul di sini? Iya, seragamnya itu. Mohon maaf, Anda ya? jangan Pak Denny jangan bicara seperti itu. Loh kenapa? Mereka adalah mahasiswa saya semua. Oh mahasiswa Anda ya ini. UPN, Universitas punyanya Narji. Oh iya. Oke, terima kasih ya adik-adik, moga-moga betah di sini ya. Dan menyimak semua para panelis di sini yang sangat luar biasa. Tetapi sebelumnya saya ingin mengirimkan salam tentu saja untuk rekan-rekan saudara-saudara kita di Kepulauan Seribu yang katanya masih bergiliran ya PLN-nya ya. Makanya nanti kalau kepulauannya udah nambah katanya baru akan di ini. Jadi kalau 1002, 1003 mungkin PLN-nya udah bisa merata di sana ya. Berdoa saja. Tetapi paling tidak mereka menonton kita ILK katanya mulai dari jam 9. Nggak apa-apa, orang kita juga ngaret biasanya jam 9 lebih kok. Tenang aja ya. Iya, untuk Kepulauan Seribu. Kita langsung saja memperkenalkan untuk para panelis kita yang sangat luar biasa. Yang pertama di sebelah kanan saya ada McDani. Ya. Terima kasih. Ya. Tanya saya dong, apa kabar gitu? Oh, apa kabar? Asik. Oh, kalau saya bilang asik semua dibilang. Ya, siap. Ini kok rebrek banget ya? Belum. Ya. Belum, Cak. Kabar saya asik. Lu makan apa? Oke, terima kasih banyak Pak Denny sudah mengundang saya kembali ke sini. Iya. Kebetulan saya mewakili dari bagian perencanaan anak semenjak lahir untuk sekolah. Waduh, disingkat apa tuh Mas? Bapak lu. Hah? Bapak. Oke, McDani. Bukan. Iya. Terima kasih. Dan di depan saya ada Desi Ratnasari. Selamat malam. Saya Ya. berdiri apa duduk ya? Wah, duduk aja nggak apa-apa. Duduk aja ya. Di sini kita berdoa, moga-moga Mbak Desi, Teh Desi ini bisa masuk ke Senayan ya. Iya. Tapi ke Senayan paling nggak mana jogging nih? di Ya, sana betul. ya. Saya Dari pikir pagi. antara ngebaso, belanja atau jogging. Iya, makanya atau mau ke itu. masjid bisa juga kan pilihannya tergantung. Moga-moga menjadi wakil rakyat. Amin, ya. insya Allah. Iya. Tapi yang jelas Ya. dalam malam-malam hari ini, kesempatan ini saya datang ini sebagai wakil daripada komite Bunda sebagai pembimbing dan juga pembaharu disingkat menjadi Tenda Biru. Bagus banget. Dan biasanya saya dipanggil Bunda Esi. Iya Maaf, betul. Iya. Jadi Ibu Tenda Desi, Biru. Ibu Desi mohon maaf. Itu tenda biru itu apanya tenda Haji Mansur? Bisa Kalau ikutan. orang ngomong jangan tidur. Meng. Dia dengerin, Meng. Dia dengerin. Oh, Dia dengerin Iya. loh. Dia dengerin. Dengerin ya. Dia tuh dengerin loh, Meng. Begitu ngomong tadi Tenda Biru langsung Iya. mau makan bubur kacang ya. Di organisasi Tenda Biru ini saya biasa dipanggil Bunda Eci. Apa Ya, namanya? komite para bunda pembimbing dan pembaharu. Tenda Biru yaitu Bunda Eci bisa dipanggilnya ya. Iya, biasanya saya dipanggil Bunda Eci. Bunda Eci Iya. ini. Yang Ya. dari Sukabumi itu Pak, Hah? yang pakai tepung kuenya. Bukan. Mochi itu. Mochi. Itu Mochi. Ini Bunda Eci. Iya, Ya. iya. Pokoknya kita akan mencetuskan ide-ide terbaru bagaimana caranya supaya sekolah berkualitas tapi semua anak Indonesia bisa sekolah. Iya. Hidup Bunda Eci. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Pokoknya ide aja masalah itu jadi solusi atau tidak ya gimana Ya ntar. nggak apa-apa kan dimulai semuanya dari ide. Betul. Setelah itu bertindak gitu Ya. ya. Tepuk tangan untuk Desi Ratnasari. Dan di sebelah kiri saya ada Narji. Silakan Narji
memperkenalkan diri? Sebelum memperkenalkan diri, saya mau komen dulu untuk Ibu Desi. Oh, silakan. Anda itu jeleknya jam berapa sih? Susah dong, Kok Ji. hidup nggak pernah jelek gitu? Nah itu lu jangan ngomong gitu. Ngomongnya gimana? Nanti Desi ngebales. Nanti Kapan kamu? Cakepnya kamu kapan? Iya, saya baru mau jawab tapi saya nggak tega. saya cakepnya menjelang maghrib. Silakan, Narji dari mana? Pakai Ya, voucher. saya Narji. dari Ikatan Kepala Sekolah Orangnya Belagu Tapi Seksi. Keren itu. Namanya apa? Disingkat jadi kok blesek. Aduh. Ih, itu Anda jangan tawa, saya serius hidup saya. Anda nggak tidak main-main. boleh mentertawakan orang yang benar-benar blesek ya. Silakan, tepuk tangan untuk Narji. Di belakangnya Narji ada Cak Lontong. Ya, selamat malam, salam lembar. Salam lempar. Jadi begini, Pak. Iya, Anda dari mana ini? Cak. Saya perkenalkan diri Ya. sekarang ya. Dari mewakili catatan peneliti cangkupannya unit sekolah seluruh Indonesia. Aduh. Cangkupan unit sama seluruh. Nah, Disingkatnya apa? Capcus Cin. Iya. Tapi tenang, saya janji kali ini episode ini saya tidak akan membuat Anda stres atau Iya. tertekan. Percayalah, Iya, saya percaya. baru Anda ini yang percaya dengan saya. Dan di sebelahnya Calontong, di tengah saya ada Komeng Tator. Bapak dari mana? Ya, saya yang nanya. Selama ini orang nanya, Bapak nanya orang dari mana-mana. Bapak Iya. sendiri sebenarnya dari mana ini? Saya tuh dari dulu udah di sini, Meng. Oh. Dari dulu di sini. Ini kerjaan saya sebelum ada kalian, saya nanya-nanya orang. Oh, Gitu emang udah emang begitu kerjanya. tugasnya, Pak, ya? Iya. Makanya kalau ada orang-orang yang ketemu saya pasti pengen ditanyain, gitu. Orang sensus kali, Pak. Ya kayak sensus gitu. Nih, Meng, kita kan ngomongin masalah pendidikan. Itu nggak nyala, Pak, ya? Apanya yang nggak nyala? Sensus. Nggak. Kalau sen mobil kan nyala, Pak. Iya. Sensus nggak nyala ya? Kok sensus? Sensus kan sensus penduduk, Meng. Sensus beda lagi, nyala itu nyala ya. Nyala. Iya. Nyala. Buat belok. Loh, itu sen kiri, sen kanan nggak ada sensus. Lu mau belok ke sus apa? Nih, sekarang saya mengenai pendidikan. Iya. Anak-anak sekolah mahal nggak menurut kamu? Anak saya nggak ada mahalnya sekolah, Pak. Lo kenapa? Orang saya nggak sekolahin. Oh. Interupsi, Iya. Pak Komeng, bagaimana sih? Itu teh merupakan kewajiban bagi seluruh warga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Si itu mah teh nyaho ya, Pak ya. Mana bener bener kakak Desi, mana kamu mikir aneh. Kehala ya Bapak. Bagaimana caranya anak ke sekolah? Itu teh hak semua warga untuk mendapatkan pendidikan. Wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibayar oleh pemerintah. Kumaha ieu teh? Eta teh orang tua, kewajiban orang tua. Waktu imsak telah tiba. Tepuk tangan dulu dong untuk Komeng Tator. Sebelah Komeng ada Kang Maman, notulen kita. Selamat malam, Kang Maman. Selamat malam, Kang. Iya. Dan di sebelahnya Kang Maman ada Anita Hara. Selamat malam semua yang ada di sini. Semua pemirsa ILK Trans 7. Cie, luar biasa nih. Ini adalah wanita tercantik setebet utara. Ya. Jadi cuma sepetak ya, Kang? Sepetak enggak luas loh itu. Luas. Iya. Sejakarta. Makasih ya, Kang. Iya. Mau tahu nggak aku jadi apa hari ini, Mau Kang? dong. Mau banget. Cie. Kenapa beda ya? Tadi Kang Denny memperkenalkan ke saya kayaknya biasa-biasa aja. Resmi sama kamu mah. Sama dia mah kayaknya ada letupan-letupan yang lain gitu. Udah kalau misalnya kalau sama dia mah kan bisa langsung memperkenalkan diri gitu ya, perkenalannya langsung. Kalau sama kamu kan harus ta'aruf atuh. Silakan Anita Hara dari mana? Saya mewakili mama-mama kritis, Mama kritis. plus minus, anggaran, belanja hemat. Ya, kalau disingkat jadi apa? Maklumin aja. Maklumin aja. Mama kritis plus minus anggaran belanja hemat. Maklumin aja. Iya, Anita Hara. Dan paling belakang tentu saja ada Jarwo Kwan. Silakan, Pak Jarwo dari mana Pak Jarwo?
Saya dari pakar meramal pungutan janggal biaya sekolah, Pak. Waduh. Disingkat jadi Pak Ram Punjabila. pakar meramal pungutan janggal biaya sekolah Pak Rambut Jabila. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Pak Jarwo Fuad. Saya belum, Pak. Oh, loh ada orang tau di situ. Saya kan sama Narji sama, Pak. Ada orang masih cuil, Pak. Silakan Songgok. Mantan saya dikenalin Pak di depan Desi Iya. Antasari, mantan saya dikenalin. Masa saya enggak, Pak? Hah? Itu mantannya? Majikan, Pak, maksudnya. Oh, mantan majikan. Iya. Iya, Pak. Ini temanya sangat sesuai sekali, Pak. Tentang mengangkat tentang biaya, Pak. Iya. Alangin. Hei. Temanya sangat sesuai sekali, Pak. Kan mengangkat tentang biaya sekolah di swasta dan negeri, Pak. Iya. Iya. Cocok, karena saya mendukung yang swasta yang bagus-bagus, Pak. Skala internasional, Pak. Oh, jadi Anda pembawa ini nggak? Betul, saya dari kelompok banyak punya saya. Ya, hancur dah. Kontekan saya, Pak. Saya dari kelompok banyak biaya. Banyak biaya. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Ya. Disingkat jadi apa? Babi hangus, Pak. Iya, Pak. Banyak biaya. Hasilnya bagus. Harga nggak bohong, Pak. Untuk mutu, Pak. Nanti kita bahas. Ya. Sekarang waktunya kita melihat tayangan yang akan menjadi pokok bahasan kita malam hari ini. Ini dia. Mengejar biaya pendidikan setinggi langit. Ada pepatah yang mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan untuk menggantungkan cita-cita seperti itu kita memerlukan yang namanya pendidikan. Namun untuk mendapatkan pendidikan itu dibutuhkan biaya yang sekarang ini sudah setinggi langit. Jadi betapa sulitnya karena dua-duanya semuanya sudah ada di langit. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bunda Eci. Bagaimana menurut Bunda Eci mengenai betapa mahal-mahalnya sekolah sekarang ini? Kalau berbicara sekolah mahal memang suatu hal yang wajar ya. Wajar dalam arti ya kalau sekolah memiliki fasilitas bagus pasti dong biayanya mahal. Kalau sekolah guru-gurunya juga kemudian ada yang dari ekspatriat pasti juga pada mahal. Lalu punya gedung sekolahnya bertingkat, ber-AC, lalu kemudian WC-nya juga bagus misalnya ya. Buku pelajaran udah ditanggung oleh sekolah. Ya wajar aja namanya juga ada harga, ya ada juga fasilitas. Honor rupo, honor go gitu katanya kalau kata Cak Lontong gitu ya barangkali ya. Sumpah saya nggak ngomong apa-apa. Maksud saya istilah daerahnya gitu. Oh iya. Iya gitu maksudnya. Memang Anda belum bicara itu analoginya. Oh iya. Ya, mohon maaf saya mengatasnamakan kalau gitu ya. Nggak apa-apa. Lagi, diulangi. Jadi terus kemudian, jadi kalau menurut saya bagi para ibu-ibu yang memang menginginkan anaknya sekolah berkualitas, pilihlah yang sesuai dengan kantongnya. Lalu jadi disesuaikan dengan kemampuannya penghasilan orang tua. Jadi nggak kecekek-cekek gitu. Tapi yang jadi permasalahan orang tua selalu ingin yang terbaik untuk anaknya. Itu jadi sudah kewajiban, Pak. Iya betul. Sayur terong masih ada? Saya tante masak sayur terong memang betul ya, betul. Kadang orang tua teh suka jadi ngahutang kan itu gitunya supaya anaknya jadi bisa hanya sekolah. untuk anak dia jual apa, jual ini, jual itu. Itu menjadi amanah kan, anak tuh amanah. Betul. Kewajiban orang tua untuk
melakukan apapun bagaimana caranya supaya anaknya bisa bersekolah. Betul. Di tempat yang baik. Nah, saya sebagai pencetus ide baru, atau gimana caranya sekolah berkualitas tapi orang-orang yang biasa yang berkemampuan atau berpenghasilan kecil bisa juga. Contoh, tinggal bikin aja tuh tenda biru. Nah, dibikin jadi sekolah, tapi gurunya bahasa Inggris, gurunya bule. Ini saya kayak nonton DVD ya, tapi yang di X3 gitu, yang tak dicepetin gitu. Gitu loh. Sekarang saya mau tanya sama Pak Jarwo dulu. Iya. Tanya apa, Pak? Tanya bagaimana menurut Pak Jarwo? Bahwasannya yang sudah dianggarkan 20% oleh pemerintah di APBN, apakah sampai betul-betul ke masyarakat atau peserta didik? Kan permasalahan seperti itu. Iya, betul. Nah, ada juga yang dapat, ada juga yang tidak. Iya. Kata Desi. Kata saya barusan. Kan saya udah ngomong tadi. Saya nanya yang jelas, kata Desi apa bukan? Si Desi kan diem tadi. Ini kapan saya ngomongnya nih, Pak, kalau ada gangguan. Tolong jangan diganggu seperti itu dong. Kayak PLN aja gangguan terus. Ini Ini pendidikan kita sudah sangat mengkhawatirkan ini, Pak. Terjadi ketidakseimbangan antara pusat dengan daerah. kesenjangan ya Pak ya? Kesenjangan. Iya, betul. Bapak kok ngoreksi saya? Loh, iya memang kesenjangan kan, perbedaan itu Pak. Iya, tadi saya bilang apa? Makanya Bapak bilang pagi. perbedaan. Iya, Bapak kesenjangan, Bapak koreksi. Iya, Bapak biar saya berjalan dengan sendirinya, Pak, nggak perlu dikoreksi. Oh iya betul. Makanya bangun pagi jadi nggak kesenjangan. Kesiangan, kesiangan, Meng. Aduh. Nah, sekarang kita membahas tentang pendidikan kita yang mahal itu. Saya pikir, Pak, saya analisa bahwa terjadi kesalahan terhadap sistem pendidikan kita ini. Kata siapa? Kata saya. Nah, sistem pendidikan kita ini yang selama ini yang kita anut adalah sistem prabayar, Pak. Jadi peserta didik atau orang tua bayar dulu, baru mereka mendapatkan fasilitas pendidikan. Iya. Nah, semestinya kita harus menganut sistem pasca bayar. Jadi peserta didik itu biar sekolah dulu, lulus, dapat pekerjaan, baru mereka bayar. Lebih idealnya seperti itu, Pak. Kalau kabur gimana dianya? Kan ada negara yang nanggung, Pak. Periksa matanya, Pak. Hah? Kok pakai periksa mata kan? Tadi kalau Bapak kalau kabur, ya kabur maksudnya bukan kabur matanya, kabur orangnya, Meng. Oh. Dia nggak mau bayar. Ini bukan masalah mata. Tadi orang bilang, betul kabur orangnya lari, Meng. Nah, bilang aja lari. Kalau kabur kan pandangan juga suka kabur. Ya tapi kan sama aja, kabur sama lari kan sama. Ya beda, buktinya mata harus kalau kabur mesti pakai kacamata. Iya. Masa mau pakai kaca spion, Pak ya? Iya. Katakan orang nih muka mau nikung. Pak Jarwo, kabur sama lari beda. Roma Irama, lari pagi, kabur pagi nggak? Dengerin gendangnya Oma ngomong. Nah, itu yang pertama, Pak. Nah, kemudian Pak, interupsi sebentar mau nanya tadi ada. Apalagi? Ini serius, tadi ada pendidikan prabayar. Iya, dan sama pendidikan pasca bayar. Iya, betul. Yang prabayarnya ada yang elektrik atau yang kartu, Pak? Ini bukan masalah pulsa. Nggak ada pendidikan prabayar sama pasca bayar, berarti ada voucher elektrik dan voucher ininya, Pak. Itu baru masalah vouchernya, Pak. Coba kalau di tengah jalan pulsanya habis, tuh anak harus berhenti dong, Pak. Ini kan susah banget ya gua. Ini gini jadinya ya, saya terangkan sedikit ya. Terangkan, Pak Jarwo, saya maaf ya, saya kasih gambaran dulu nih, supaya Pak, ini. Gini, maksudnya Pak Jarwo, pendidikan itu nggak usah harus yang namanya bayar dulu yang seperti sekarang. Betul. Jadi maunya itu adalah sistem voucher. Misalnya sekarang sanggupnya berapa? Bayarnya 2.000. Ya Anda sekolah berarti hanya dapat pendidikan agama aja. Jadi kalau misalnya dia pas sekarang giliran pelajaran ilmu bumi keluar si anak-anak. Kenapa? Saya mah cuma 2.000 duitnya. Oh, jadi gitu. Ngerti nggak? Ya gitu ya Pak ya. Bukan begitu, Pak. Ini pada semua ya. Maksudnya Pak Jarwo adalah kenapa nggak anak didik itu sekolah dulu. Nanti belakangannya baru ditagihkan dibayar sama orang tuanya. Jangan sekarang bayar dulu baru masuk kelas. Itu yang diungkapkan oleh Bunda Desi. Saya yang ngomong. Dia yang ngomong. Oh, nah ini pengalaman saya berbicara, Pak. Iya. Bisa dibetulkan, Pak? Astagfirullahaladzim. Ini udah benar.
Ya silakan. Kenapa kayak tukang servis dibetulin? Interupsi. Tapi saya juga jadi tergelitik gitu berbicara tadi kan dari Kang Denny ya, ngomongin ya bayar 200 pulsa atau kayak PLN juga kan sekarang ada yang pakai pulsa gitu ya. Kalau misalnya udah habis pulsanya ting 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 gitu ya. Saya lagi kepikiran kalau itu anak memang misalnya pinter, mungkin lulus gitu ya, terus kemudian dia dapat kerja. Kalau untuk anak-anak yang mohon maaf, katakanlah dia tuh agak-agak lelet gitu untuk bisa menyelesaikan, itu bagaimana nanti pasca bayarnya gimana ya? Ijazahnya ditahan ya nanti ya. Jadi dia tinggal bayar-bayar. Ya Pak, ijazahnya ditahan aja Pak. Bapak yang nerangin mesti jelas, jangan bilang nggak tahu. Gini kalau menurut saya. Bubar aja semuanya. Jadi kalau menurut saya ini begini. Jadi nanti dilingkari sesuai dengan biaya. Jadi seperti masuk rumah makan gitu, bro. Di sini ada apa? Pendidikan agama, geografi, PKN seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya itu ada harganya di sebelah sana. Jadi untuk kalau kemampuannya mereka ini tinggal dibuletin aja. Betul. Jadi kan ngikutin mereka. Boleh idenya boleh, tapi saya bukan. Interupsi Pak. Tadi kan saya dengar nih ngomongin biaya-biaya Pak. Bapak sibuk nggak? Enggak. Pinggang saya gatal garukin Pak. Lu garuk sendiri dong. Aduh, pinggang gatal aja bisa digarukin. Aduh. Udah jadi apa enggak ini? Bentar, Saya interupsi dulu Pak. Iya. Boleh saya bicara ya? Untung cakep. Iya, makanya. Tadi kan bicara soal biaya nih. Yang saya ingin tahu sebagai mami-mami kritis nih Pak. Saya tuh harus bayar cash atau bisa nyicil? Nah. Iya. Ini bayar cash atau bayar nyicil? Gimana? Ini bukan tukang panci. Ini kenapa jadi nyangkain dia tukang panci? Apaan sih? Balik lagi Pak. Udah dikosong dulu. Silakan. Cakep PA juga ya. Jadi kalau dia nggak mampu, ijazahnya. Apalagi sih men? Saya ngomong sama Pak Denny. Iya. Kalau nggak mampu ijazahnya nanti ditahan dulu. Nah sekarang tahanan ijazah itu seperti apa Pak? Ini pasti melebar nih. Dilihat dulu nih ijazah tuh ditahan juga. Kan kita harus tahu kesalahannya apa. Sebelum ditahan diborgol dulu. Nah nih Pak benar nih. Ini benar nih. Benar. Jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti tahanan masuk ke toilet, tahu minum karbol aja Pak ya kan repot. Iya benar. Jangan sampai kayak begitu. Nah ini pengalaman saya nih Pak. Iya silakan. Anak saya si Kuswati nih Pak. Iya. Itu Kuswati di sekolah internasional juga Pak? Dia dia di sekolah biasa ya? Di Ibtidaiyah Pak. Oh Ibtidaiyah ya. SD itu Pak? Itu juga SD. Setingkat SD. Diajarkan bahasa Kalau Inggris. SMP? Anak TK saya ngomong ini. Iya Pak ya. Meng jangan diganggu dulu Meng. Pak Jarwo jadi nggak ini. Ya silakan Pak Jarwo. Itu anak TK aja Pak. Iya. Sebelum ke Ibtidaiyah dia udah diajarkan bahasa Inggris Pak. Yang ngajarin siapa? Ya gurunya dong. Saya kan cuma nanya. Jangan galak-galak. Oh ya? Masa penjaga sekolahnya ngajarinnya baik-baik. Pakai otak dong mikir, pasti gurunya. Nah kenapa juga si Kuswati bisa bahasa Inggris, kenapa harus belajar dengan guru? Saya sendiri juga bisa kok bahasa Inggris. Model begitu Pak. Nih, apa yang kau inginkan? Bahasa Inggrisnya? Iya, masa bahasa Padang lu. Ayo. What do you want? Tuh. Tuh bisa dia. Apa yang kau ingin kerjakan? What do you want to do? Hah? Benar. Apa yang kau ingin kerjakan, kerjakanlah. What do you want to do lah. Iya benar. Masa pakai lah Pak? Anda tuh tapi setuju nggak sih kalau misalnya di SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris? Ya setuju aja, tapi tingkatannya misalnya dia kelas 3 SD ke atas barulah bisa. Masih Kuswati baru Ibtidaiyah Pak kelas 1. Betul kelas 1 ya. Pakai mana-mana Pak. Ya mau sekolah itu mau ikut tur, nggak boleh. Ikut bahasa Inggris aja katanya. Saya langsung datang ke sekolah Pak. Saya temuin gurunya bahasa Inggris. Terus? Hey Mister, Pak Jarwo. Iya. Anda itu mau nggak anaknya bisa pinter bahasa Inggris sejak dini? Pasti mau. Ya pasti mau. Iya. Saya yang jawab dong. Bapak yang jawab. Kenapa anak saya? Saya ngerasain ya. Bapak diam aja deh. Iya betul.
Jadi kalau mau berarti harus bayar mahal. Yang nggak tentu juga dong. Kan ada bantuan dari pemerintah misalnya lewat BOS. Bos, ya. Bantuan operasional sekolah. Kan Bos ada itu. Kata Kuswati. Kata saya. Kan saya ngomong. Iya, Pak. Udah, Pak. Saya kan ngomong. Bos Kuswati. Oke, saya sekarang mau tanya dulu sama Cak Lontong. Silakan, moga-moga tidak membuat saya marah ya. Enggak, saya sudah berjanji. Iya. Jadi saya hanya akan mengikuti. Tadi pembicaraan sudah bagus. Iya. Silakan dilanjut aja, nggak apa-apa. Oh, jadi Anda nggak mau bicara ya? Nah, saya akan membuat Anda nyaman, senyaman-nyamannya. Oh, tepuk tangan dulu. Aduh. Sudah bagus tadi. Iya. Apa yang disampaikan saya amati tapi bagus. Iya. Terima kasih ya, Cak. Iya, sama-sama. Ya, oke. Ya. Narji, gimana menurut Narji nih? Bapak Jarwo, menurut saya. Enggak, menurut kamu tentang pendidikan ini yang mahal nih. Mohon maaf kalau bicara pendidikan saya sangat serius. Iya, itu harus serius lah. Karena saya orang yang kalau bicara soal pendidikan sebenarnya kalau biaya pendidikan saya nggak pantas bicara soal biaya pendidikan. Iya. Karena dari kecil saya nggak pernah ada masalah uang dengan masalah uang. Tidak ada masalah dalam soal biaya pendidikan. Ya kelihatan Anda melarat seumur hidup kayaknya tuh. Dulu kita pada zaman Belanda aja kita bisa bikin taman siswa yang tanpa biaya. Betul. Tapi mengapa di saat kita udah merdeka justru biaya pendidikan kita jadi kenapa jadi mahal? Itu pertanyaan saya. Anda bisa tahu pertanyaan saya. Hebat, justru saya kagum. Gila, hal seperti ini bisa keluar dari perkedel tempe. Iya, kenapa? Apa yang menjadikan harus proses belajar mengajar jadi mahal itu? Ya, kalau di nasi kuning taruhnya di pinggir tuh, Pak. Di pinggiran, ya. Kenapa harus program untuk menciptakan manusia itu harus ada praktikum, Pak? Harus ada yang namanya renang. Iya. Atletik. Kan nggak semua orang hobi renang, Pak. Betul. Saya interupsi, Pak. Ya. Tapi saya agak kurang sedikit setuju dengan apa yang dikatakan oleh Narji. Untuk apa praktikum itu tidak? Iya. Dalam hidup manusia itu praktek itu perlu. Iya. Karena untuk mendidik anak-anak juga sangat diperlukan itu adalah ilmu terapannya. Iya. Jangan sampai anak-anak pada pintur teori lalu kemudian prakteknya mencadel gitu ya. Iya. Mencadel? Namanya mencadel teh. Mencadel itu itu sih, Pak. Saya jadi nggak setuju kalau dikatain, Pak. Hah? Cadel itu cadel. Itu cadel. Cadel. Ini mencadel. Mencadel itu apa ya? Apa ya susah ya dari bacanya. kentang, Pak. Pokoknya Yang jadi dari tidak bisa kentang. apa-apa. Mencadel. Jadi tidak mampu gitu. Itu perlu. Iya. Nanti misalnya barangkali saat ini tidak secara instan, katakanlah contoh tadi renang ya. Iya. Tidak bisa secara instan dibutuhkan. Bagaimana kalau dia kemudian nanti bekerja di dunia pelayaran, Iya. tidak bisa berenang? Kalau itu tidak dididik di bagian-bagian dasar, pendidikan dasar itu bagaimana Pak Narji? Dan mana pastinya butuh biaya, yang mana butuh biaya. Siapa juga air emangnya nggak dibayar apa gitu? Tukang bersih-bersih kolam renang nggak Iya. dibayar gitu? Oh. Pastinya semua orang juga Benar. jadi butuh, itu mah butuh biaya. Pak. Iya. Kalau dia mah enak latihan berenangnya cuma di kobokan. Hidup itu kan pilihan. Jadi kalau misalnya dia Sistem pendidikan Indonesia tidak mengkategorikan atau memberikan penjurusan di pendidikan dasar. ya pendidikan dasar itu harus semuanya. Betul. Jadi semua itu pasti secara global. Jangankan itu, sampai universitas aja kita pasti penjurusannya baru nyampe S2. Tapi nanti kita lihat dulu ya, apakah renang merupakan pendidikan dasar? Ya, kita lihat dulu nanti ya. Makanya kita istirahat dulu, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita akan lanjutkan kembali. Sekarang saya mau tanya sama Anita Hara terlebih dahulu. Ini kan kadang-kadang sebagai orang tua kan begitu menentukannya ya. Kalau misalnya pengen masuk anak di sekolah internasional yang mahal karena untuk gengsi. Kadang-kadang atau masukin di negeri supaya biar kelihatannya juga pintar atau memang punya prestasi gitu. Anita sendiri seperti apa? Saya lebih memilih negeri, Pak. Oh, negeri. Iya, karena sekolahnya. kenapa saya memilih negeri? Karena di negeri ini saya itu bisa anak-anak saya itu bisa nggak usah bayar, Pak, gratis. Semuanya. Iya. Iya. Semua gratis, biaya buku gratis. Tapi Iya. saya bilang tetap sama suami masih bayar, Pak. Oh, gitu. Karena saya ini kan kritis, Pak ya. Oh, saya iya. tuh sangat pintar mengatur keuangan. Bentar, Pak. Lembut, pedes, Pak. Ya. Nggak sulit juga yang membedakannya antara kritis dengan licik ya. Itu bukan pintar, Pak. Dengerin, Pak. Dengerin Iya. tuh, sebagai seorang wanita Iya, itu harus betul. pintar berjaga-jaga. Iya Ya benar kan? itu ya. Jaga-jaga, Pak, kalau kita mau arisan. Iya, betul. Ya kan, Ya, Pak? jaga-jaga. Jaga-jaga
jaga-jaga Pak kalau mau ini bisa jadi cikal bakal korupsi juga ya. Jaga-jaga Pak. Bukan, maksudnya tuh supaya kita itu juga ngajarin kalau tiba-tiba anak kita sepatunya bolong. Misalkan Pak, kita jaga-jaga. Nggak mungkin dong kita minta terus sama suami. Betul. Kita harus itu jaga-jaga namanya juga terus. jaga-jaga. Kalau sepatu harus bolong Pak, kalau nggak ya gimana masukin kaki. Saya mau tanya sekarang sama nih Cak Lontong. Ini satu-satunya yang tertulis di Undang-Undang Dasar mengenai sedikit-sedikitnya 20% APBN itu harus untuk pendidikan, itu yang tertulis itu hanya untuk pendidikan loh. Yang lain-lainnya nggak ada nih. Menurut Cak Lontong. Anda tahu itu betul? Iya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan lagi. Iya. Karena Anda tahu persis. Iya. Jadi saya akan bisa menepati janji saya untuk tidak membuat Anda stres. Ya. Buat Anda nyaman. Diskusinya baik sekali, saya ikuti semua tadi. Bagus sekali, udah lanjutkan nggak apa-apa. Jadi Anda nggak bicara? Ya, saya tetap akan bertahan. Saya ingin menjaga kenyamanan Anda. Ini enak banget. Tepuk tangan dulu untuk Cak Lontong ya. Jadi jangan paksa saya, nggak apa-apa. Makasih jangan Kak. hanya karena basa-basi aja nawarin jam. Ya itu enggak saya. Enak jadinya sekarang tuh lebih enak, tenang. Silakan Riko. Iya Pak. Ya. Saya mau nanya dulu Pak, Cak Lontong gaji buta kesini Pak. Mana? Itu gaji buta Enggak, gaji aja. Butanya kan dia sendiri. Pertama Pak, tadi ada diskusi debat antara saudara Narji dengan Bunda Eci. Saya nggak tahu Bunda Eci hubungannya dengan Bunda Dorce apa, saya nggak tahu. Show ya Bu ya. Masalah kolam renang lah segala macam Pak. Kalau saya senang swasta Pak daripada negeri. Contohnya Pak, saya punya perbandingan. Sekolah swasta sama negeri. Kalau gula swasta aja, anak-anak semangat. Namanya aja pengajarnya. Kalau di sekolah teacher manggil gitu kan. Miss. Ada teacher, ada Mr. David, Kevin, betul nggak? Ada Stuart. Kalau ceweknya ada Miss Priscil. Qualifiednya memang tidak ada Riko, jangan mengecilkan yang namanya SD negeri itu. Sejarah sudah membuktikan Barack Obama dia sekolah cuma sampai kelas 3 SD di Jakarta, sekarang bisa jadi presiden. Lanjut Pak di sana Pak. Itu yang pertama. Bukti yang kedua, sejarah juga mencatat presiden kita yang kedua, Bapak Soeharto, itu cuma tamatan kelas 3 SD di sebuah SD negeri di daerah Jawa sana, tapi dia bisa berkuasa 32 tahun di negeri ini. Enggak, ini kan saya membandingkan Pak fasilitas. Contoh lagi Pak. Tapi itu salah Riko, karena kita tuh bisa merdeka oleh orang-orang yang berjuang tidak sekolah di sekolah internasional loh. Mereka berjuang dengan bambu runcing. Iya kan, ada juga anak yang mau sekolah negeri, anak yang mau sekolah swasta. Ya kadang-kadang dia tidak bersekolah, si anak bisa berkuasa Pak. Berkuasa? Siapa? Iya, anakonda. Orang pada takut tuh Pak. Lu mah anakonda pakai dibawa-bawa. Nih, sebentar nih ya. Ini saya dapat Twitter nih semua. Nih katanya Cak Lontong ngomong aja katanya. Jangan survei-survei daripada nggak ngomong gitu katanya. Gimana gitu kira-kira lah. Silakan, tapi terserah Anda sih. Sebenarnya buat saya mau ikut dalam diskusi ini hal yang mudah. Tapi berdasarkan pengalaman yang lalu, saya lebih merasa berdosa kalau nanti Anda merasa tertekan dan stres. Itu beban buat saya. Benar. Anda tahu nggak? Setiap saya pulang dari ILK ini, nggak bisa tidur. Loh kenapa? Kan kekuncian di rumah saya pulangnya kemarin. Kirain mikirin gua loh. Dengan dosa-dosanya. Jadi saya nggak ingin terbebani. Saya berharap jangan paksa saya. Ya udah, bagus. Ini demi kebaikan Anda. Saya ingatkan sekali lagi. Iya betul. Ya kan? Itu berarti Anda bijaksana. Saya tolong dibalas di Twitter itu ya. Dibalas lewat BBM atau apa gitu. Tolong, karena perasaan saya yang menjaga acara ini dan perasaan Bang Denny, mohon maaf sekali. Kali ini saya tidak akan membuka data dan survei gitu. Ini udah nih. Udah cepet. Aku kirim lewat BBOL. Lewat BBOL. Oh, pantesan cepet. Kalau saya BBM, juga punya BBM itu. lama. Kalau BBOL mah belum kepikiran udah keluar. Iya, cepet. Ya, nanti kalau ada yang masuk tanya lagi tolong dijawab. Iya, nanti kita jawab lagi ya. Ya, bentar dulu. Ya, Riko, lanjutkan lagi kok. Ya, artinya Pak bahwa memang di bidang swasta pun peningkatan pendidikan kan fasilitas memang kita lihat. Maaf sebentar. Ini dia ngomongin fasilitas mulu Pak. Iya. Semua padahal tidak hanya swasta, tidak aja negeri. Negeri pun sudah ada Pak. Fasilitas itu. Ada sudah persiapan seperti berenang Pak. Sekarang SD negeri sudah ada. Udah ada ya? Di Jakarta hampir seluruhnya. Kalau pas musim hujan gede dan gede banget itu pasti ada. Meng
aja kelelep itu. Itu banjir namanya, ya. Meng, ya, kalau punya anak mau di sekolahin negeri atau swasta yang punya fasilitas yang banyak? Meng katanya anaknya mau di sekolahin jahit. Yang di sekolah jahit, ya? Sekolah jahit anaknya mau di sekolahin jahit. Oh iya. Tapi belum pasti juga, Pak, karena mesinnya masih di situ. Orang mempermasalahkan swasta negeri. Sebenarnya yang kita harus perhatikan itu guru-gurunya, Pak. Kadang-kadang guru itu tidak bisa mengajar dengan baik kalau mereka juga kurang diperhatikan. Seperti tetangga saya seorang guru, saya perhatiin aja, Pak. Ya karena guru itu butuh perhatian. Guru itu harus digugu dan ditiru. Apa kelakuannya guru pasti diikuti oleh muridnya. Iya betul. Sampai pepatah mengatakan guru kencing berdiri, anak murid kencing belepetan. Murid berlari. Ya, murid kencing berlari. Karena guru itu GUR dan U, Pak. GUR. G-nya itu apa tuh? Gerakan untuk memajukan pendidikan nasional, Pak. Wah, U-nya. Udin, Wati, Rudi, semua udah jadi pejabat. Gurunya tetap jadi guru, Pak. Iya bener ya. R. Rajin mengajar, nggak pernah ngasih fotokopian. Usahanya udah keras, Pak, tapi gajinya masih kecil aja. Bener. Guru itu ya. Jadi sebagian dari kehidupannya adalah memang untuk pengabdian, Meng, kadang-kadang. Iya. Makanya kalau kita tidak heran kalau ada seorang guru yang setelah mengajar, dia tuh langsung pergi hanya cuman buat ngojek lah, gitu kan, mencari tambahan seperti itu. Tetapi kan mulia dia tujuannya untuk mengajar. Makanya masuk swasta, Pak. Tapi gini, Pak, yang saya tahu berdasarkan fakta saya juga dulu adalah calon guru. Yang saya terjadi bukan kesalahan, ketidaktepatan. Ketidaktepatan apa? Artinya dana pendidikan sudah naik 20%. Iya. Tapi kita bukan memfokuskan pada dunia pendidikannya, tetapi justru pada kesejahteraannya, Pak. Emang sih gaji guru meningkat. Pendapatan naik lah. Betul. Tapi ternyata dunia pendidikannya tetap mahal. Seharusnya konsep naiknya dana pendidikan adalah untuk memurahkan dunia pendidikan. Dunia pendidikan, ya. Untuk guru bukan berarti saya menyampingkan kesejahteraan guru. Itu juga sangat penting, tapi bukan berarti naiknya dana pendidikannya juga jadi ikut naik begitu. Seperti itu harusnya murah, tapi kesejahteraan guru tetap meningkat sehingga jadi maksimal. Maksimal. Kang Denny, saya boleh tanya sama Pak Narji? Boleh, silakan. Pak Narji, saya mau tanya. Pak Narji kan tadi bilang saya ini calon guru. Apa yang membuat Pak Narji akhirnya memilih menjadi seorang entertainer dibandingkan menjadi seorang guru sesuai dengan pendidikan? Karena setiap saya mengelamar jadi guru, muka saya kayaknya nggak cocok. Terbukti ada satu sekolah menerima saya sebagai murid dari 45 murid. Selama 1 semester 7 mengundurkan diri, 5 geger otak dan 7 orang lain. Lo liatin kan bahayanya, makanya dia nggak mau. Harusnya lu ngajar sekolah di Lampung, sekolah gajah. Ini ada SMS penting, Cak. Katanya ngomong aja, katanya boleh keluarin aja surveinya. Nggak apa-apa. Please, Cak. Please ini, Cak. Kenapa? Nggak enak, Cak. Ini SMS, Cak. Penting banget. Keluarin aja lah. Ya? Enggak, saya kan harus konsisten. Saya karena memang saya sengaja nggak melakukan survei, saya nggak menyiapkan data untuk ini karena memang saya hanya ingin menikmati dan membuat Anda nyaman. Keluarin aja lah, asal-asalan juga nggak apa-apa lah. Yang penting nggak enak. Emang siapa? Ini istri saya, Cak. Sebentar ya. Kalau gue kasih kopi kalau lo. Ini Pak Denny. Oh, ini yang saya cari, kopi saya dari tadi ya ini. Ya itu, berarti ya saya. Ngomong apa, Cak? Hah? Cak? Itu istri Anda minta saya? Ya, katanya datanya keluarin aja. Ya. Please, Cak. Please. Anda siap? Siap, Cak. Yakin? Ya, Cak. Oke, saya punya data dan hasil survei. Wah, gila. Langsung aja lu. Nih. Coba. Baiklah, ya. Dari tadi saya sebenarnya sudah ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin luput dari semua yang dibicarakan panelis. Tapi, Cak, maaf ya, Cak. Kita break dulu ya, Cak. Setelah yang satu ini ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Sekarang ke Cak Lontong. Silakan Cak Lontong. Terima kasih. Ya. Luar biasa ini pembicaraan yang
sangat penting ini saya kira, ini amanat dari Undang-Undang Dasar kita menyatakan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN serta anggaran APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Betul. Artinya apa? Secara eksplisit jumlahnya pun secara persentase disebutkan dalam Undang-Undang Dasar. Ini yang membuat pendidikan itu sangat penting. Makanya saya antusias. Tapi bicara masalah pendidikan mahal itu relatif. Relatif, iya kan? Ya. Anda tahu maksud saya relatif. Sekarang saya akan bertanya pada Anda, biaya sekolah mahal itu relatif. Ya, kalau anak Anda masuk ke TK harus bayar 10 juta, itu mahal atau enggak? Tergantung, kan itu relatif jadi. Anda sebenarnya saya tanya Anda. Mahal. Menurut Anda? Menurut saya sih, ya 10 juta gitu, mahal. Oke, itu namanya relatif. 10 juta murah. Tuh murah. Katanya. Buat 3 anak kan? Ya. Buat berapa anak? Satu anak. Satu anak masuk per kepala. Sepi dong kalau dia sekolah cuma 1 anak. Ya kan banyak muridnya, Meng. Kan sekolah muridnya bukan cuma 1. Nanti banyak kan berkumpul di situ. 1 orang 10 juta kalau yang masuk ya. Terus itu. Menurut Anda masuk TK bayar 10 juta per murid itu mahal ya? Iya mahal. Kalau masuk SD 30 juta, mahal nggak? Ya mahal. Nah, kalau SMP 50 juta? Mahal. Kalau SMA 70 juta? Mahal. Inilah yang saya katakan relatif. Relatif itu apa? Artinya relatif sama pikiran kita. Bahwa itu mahal. Nah, yang dibilangin relatif yang tadi tuh harganya adalah tergantung. Kalau misalnya 10 juta dengan fasilitas seperti ini, dengan yang 5 juta karena fasilitas seperti itu baru relatif. Kalau itu sih bukan relatif sama, emang sama pikirannya. Tapi kan tergantung Anda dan saya. Kalau saya tidak tergantung Anda, bisa jadi saya bilang murah. Kang Denny tadi janji loh nggak akan emosi. Enggak, saya nggak emosi. Berikutnya ya, ini ada data-data. Anda yang minta saya untuk menyampaikan data dan survei. Iya betul. Ya. Menurut data saya, kita harus sadar dan kita harus bisa introspeksi. Sebenarnya hanya ada satu hal yang menyebabkan sekolah kita ini mahal biayanya. Apa hal itu? Karena tidak murah. Hanya itu. Iya. Iya kan? Satu hal yang bikin saya nggak ganteng karena saya jelek. Itu identik dengan statement seperti ini. Sama, satu hal kenapa saya dibilang janda karena nggak bersuami. Nah, saya rela. Saya rela melanjutkan data saya. Bunda Desi, tolong jangan coba mengait-ngaitkan status Anda, maksud Anda memoduskan saya. Oh iya sama ya. Iya, please jangan. Oh iya. Biar itu. Riko beda, dia janda pilihan, lu duda nasib. Bedain Riko. Saya lanjutkan ya, ini saya survei 100 janda dan belum ke survei. Data saya selanjutnya, kalau tadi dibilang itu penyebabnya hanya karena tidak murah. Yang mahal ingat ya, sekolahnya. Yang mahal sekolahnya. Ya kita yang terkecoh tadi di sini. Yang membuat Anda pintar itu guru atau sekolah? Yang membuat pintar guru. Nah, kenapa Anda harus mengeluarkan biaya mahal untuk sekolahnya kalau yang membuat pintar itu gurunya? Lah kita lupa pada tujuan. Kan tapi di sekolah itu ada guru-gurunya. Lu kemana, Meng? Saya udah mulai nggak suka dia udah mulai ngomongnya begitu. Meng dengerin dulu, Meng. Dia masih benar loh, ngomongnya masih benar, Meng. Saya tadi kan diminta, saya tahu sendiri saya udah menahan diri. Saya kan nggak minta, yang minta Bapak Ono. Lah karena beliau hostnya kan saya ikutin. Ya makanya saya mau keluar. Situ mau ngeluarin saya. Lo nggak bisa dong kamu keluar. Lah nggak bisa. Terserah saya mau keluar kapan. Emang situ yang ngeramasin saya. Ini bukan masalah ramasin, Meng. Ini namanya walk out. Tadi yang lain bicara, Anda diam saja. Begitu saya bicara, Anda mau keluar. Yang lain ngomong bener. Lu doang kalau ngomong nggak sesuai. Nggak sesuai apa? Semua bener kok. Masih mendingan busway sesuai jalur. Lu mau ngomong ke sono, kemari ke sono. Lu ngomong buang sampah. Itu tersinggung lagi nanti.
Udah dibilang kita jaga perasaan lah. Kalau gue sampah gue tanya gue organik bukan? Tanya dia dong yang buang dia. Dia kan cuma nunjukin tempatnya. Mau buang sampah organik atau bukan? Sabar Meng, sabar. Lanjutkan lagi. Jangan sampai salah tujuan. Yang membuat kita pintar itu guru. Tapi kan itu infrastruktur, maksudnya itu gedung, fasilitas yang harus supaya anak-anak nggak belajar kehujanan. Itulah inti dari maksud saya. Jangan terjebak masalah fisik dan fasilitas. Kualitas jauh lebih penting. Ini saya kasih contoh yang lebih nyata ya. Kadang-kadang mental kita ini harus kita perbaiki. Yang menganggap bahwa kalau sudah orang asing, orang luar itu lebih berkualitas daripada kita. Ya kalau misalnya sekolah internasional lebih hebat gitu misalnya. Katanya gitu. Kalau sudah sekolah ada embel-embelnya internasional itu lebih bagus. Jangan terjebak hal itu. Saya membuktikan sendiri. Saya sekolah di sekolah yang katanya sekolah embel-embelnya ada internasional. Bahasa pengantar untuk pelajaran bahasa Inggris semua. Anda tahu nilai saya jelek semua. Ya karena Anda bodoh. Itu kan karena memang Anda bodoh. Lu gimana doang? Artinya kan itu tidak membuktikan bahwa dia kualitasnya baik. Buktinya nilai saya jelek-jelek sekolah di situ. Tapi apa yang Anda harapkan dari yang ambil internasional? Iya, tapi ada yang nilainya bagus-bagus juga ada. Banyak. Berarti ada yang bodoh. Anda bodoh. Kembali lagi kita bicara masalah guru ya. Anda tahu Jepang? Jepang tahu. Anda tahu Korea Selatan? Tahu Korea Selatan. Anda tahu yang namanya Cina? Tahu. Anda kok tahu semua ya? Anda tahu dong. Iya. Saya akan kembali yang pertama Jepang itu kita bicara masalah guru ya. Kalau kita bandingkan dengan di negara kita, ini bedanya jauh sekali. Satu hal, guru di Jepang, waktu itu saya tanya pakai bahasa Indonesia. Ngerti dia? Enggak. Percuma dong kalau dialog komunikasi itu harus mereka ngerti dua-duanya. Akhirnya saya pakai penerjemah. Pakai penerjemah. Ada? Wah. Lo gimana mau diskusi? Akhirnya terpaksa saya belajar bahasa Jepang untuk melakukan survei ini. Bisa? Enggak. Ini kayaknya dia nakut-nakutin orang terus, Pak. Dan lanjutkannya. Ya. Guru di Jepang itu mereka mikir bagaimana mengisi otak mereka dengan menambah wawasan. Itulah yang membuat kualitas pendidikan mereka semakin hari semakin baik. Sebagian besar guru di Indonesia itu masih mikir bagaimana mengisi perutnya supaya tidak kosong. Belum dari sini. Masih dari ini yang membuat kualitas kita jauh untuk bisa bersaing. Makanya saya mengirim 10 guru ke Jepang. 10 guru ke Jepang. Untuk apa? Jangan tanya untuk apa, sampai sekarang belum berangkat kok, belum ada biaya. Lo ngapain? Ya ngapain? Lo mau ngapain? Sekarang gue tanya nih lu, omongan lu bener kagak? Lu mau kirim tapi sekarang belum dikirim. Nah sekarang saya tanya, fakta itu mesti bener, Meng. Omongan saya fakta, memang belum berangkat 10 guru itu. Kalau nggak percaya saya tunjukin. Iya, tapi lu nggak usah omongin kalau belum berangkat. Ibaratnya lu mau piknik tapi udah ngajak tetangga. Kalau saya nggak omongin dikira saya menutup-nutupi fakta. Nutupin, emang spray. Di situ letak kesalahan lo. Minum. Jadi itu. Iya. Jadi kita jangan salah orientasi apa yang kita harapkan kalau kualitas guru kita masih seperti itu. Akhirnya saya melakukan survei supaya ini lebih objektif. 1000 orang saya survei. 1000 orang? 1000 orang. Biasanya kan saya ratusan. 100. Ini kok tumben ini banyak? 1000 orang. Tapi dapatnya cuma 119 orang sih. Ya langsung aja lu ngomong 119, 1000-nya nggak usah diomongin. Tapi kalau saya nggak sebutkan saya mau survei 1000 orang, Anda nggak tahu niat saya bahwa saya mau survei 1000 orang. Nggak usah lah, hasil aja deh hasil. Lu banyak di proses lu tuh berbelit-belit. Hasilnya pun tidak maksimal. Pak Denny janji tidak pakai emosi. Hasilnya tuh nggak maksimal, Kak. Ya.
Jadi 119 ya, orang saya survei. Langsung aja ya. Mereka saya kasih pilihan. Memilih sekolah kualitas baik tapi mahal, atau sekolah yang kualitasnya jelek tapi murah. Dan 100%, artinya 119 orang itu menjawab memilih sekolah kualitas baik tapi murah. Kan nggak ada di pilihan itu. Kan pilihannya nggak ada, Cak. Semua juga pengennya begitu, Cak. Yang kita pikirin kan gimana caranya mahal ini bisa terjangkau dengan fasilitas yang baik tadi kan gitu kan. Ya semua juga pengen atuh. Makanya ini kan jawaban mereka. Tapi kan pilihannya di kamu nggak ada. Nggak itu. Kalau disurvei kan kamu tadi cuma menaik 2 aja. Itulah bedanya saya dengan survei yang lain. Saya ini orangnya demokratis, Pak. Walaupun saya berikan pilihan jawaban, mereka punya jawaban lain, silakan. Itu bukan surveinya, bersifat wawancara kalau begitu. Itu mah surveinya masih open question, disebutnya terbuka jawabannya. Nanti dari jawabannya kan bisa saya survei lagi. Makanya saya survei lagi nih. Oh. Ya, surveinya apa di situ? Apakah pendidikan itu penting? Hanya 19 orang dari 119 yang menjawab penting. Loh, 100 orang lagi yang 100 orang jawab sangat penting. Saya tanya gini, spesifik, pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban pintar. 19 penting, 100 bilang sangat penting. Enggak seperti itu. Pentingkah anak masuk sekolah? Ini ada jawaban yang di luar dugaan saya. 30 menjawab penting anak masuk sekolah. Yang 89 menjawab tidak penting. Tidak penting anak masuk sekolah, yang penting anak pulang dari sekolah. Yang lain dulu Pak, yang lain deh. Baik Dani, silakan. Boleh tepuk tangan dulu semuanya, boleh. Dan saya mungkin kurang paham dengan biaya sekolah dan segala macam. Cuman saya punya ibu namanya Mamah Yani. Dia seorang guru dan paham bagaimana caranya mengatur agar suatu saat nanti anaknya dan orang tuanya tidak terjebak dalam biaya-biaya sekolah yang tidak masuk akal. Yang pertama, kata Mamah Yani. Siapa? Mamah Yani. Mamah Yani itu siapa? Mamah saya. Suka Abdel, Pak. Hah? Mamah Dede itu. Mamah Dede. Itu Mamah Dede. Jadi begini Pak, kata Mamah Yani, kalau bikin anak itu harus dipikirin, direncanain. Jarak membuat anak setelah anak yang pertama itu jangan setahun sekali, jangan 3 tahun sekali, kalau bisa 5 tahun sekali, biar pas nyoblosnya dengan Indonesia pemilu. Jadi Mamah Yani bisa milih. Waktu dulu Mamah Yani milih. Malu tinta. Bukan main gurita. Guritanya bukan tintanya. Dan kalau bisa kata Mamah Yani, anak pertama dengan anak kedua ini paling bagus, paling maksimal itu jaraknya 20 tahun sekali. Jadi orang tua sudah tidak membiayai lagi anak yang kedua. Jadi anak yang kedua dibiayai sama anak yang pertama. Karena anak pertama sudah lulus kuliah dan bekerja. Kalau nikahnya telat umur 40 tahun, 60 tahun udah keburu menopause. Gak bisa bikin anak ya? Emang udah gak bisa? Komen. Rencana kok malah jadi ke saya? Tenang Ibu Desi, saya akan wujudkan segala mimpimu dari siang 4. Kak, coba ada yang membuat saya tercengang apa? Satu sebelum saya ke notulen nih. Anda tahu yang memerdekakan Indonesia? Tahu saya, Pak Soekarno dan Hatta. Proklamator kita. Iya. Anda tahu saat Indonesia merdeka ada berapa insinyur di Indonesia? Ada berapa insinyur, saya nggak tahu insinyurnya. Persis, saya juga nggak tahu. Tapi tidak lebih. Tahun 1945 tidak lebih 100 insinyur ada di Indonesia. Tidak lebih. Artinya tidak sampai seperti itu. Tapi Indonesia bisa merdeka. Punya Undang-Undang Dasar 45 yang di dalamnya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekarang Anda tahu sarjana lulusan S1 sekelas insinyur di Indonesia ada berapa? Ribuan berarti ya. Anda tidak tahu persis seperti saya. Iya, sama berarti ya. Tapi apakah kita bisa memerdekakan pikiran kita seperti mereka?
saat hanya ada 100 insinyur di Indonesia. Itulah yang harus kita pikirkan lagi. Kenapa saya ke Jerman? Kenapa saya ke Jepang? Kenapa saya ke Inggris? Maksud saya kenapa nggak kesampaian? Sekarang Kang Maman, silakan notulen. Calon Tom tadi menyinggung tentang pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 dikatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tetapi apa yang terjadi? Menurut UNESCO, Indonesia di posisi ke-69 dari 127 dalam Education Development Index. Karena setiap tahun angka putus sekolah di Indonesia itu 1,5 juta. Penyebab utamanya adalah tingginya biaya pendidikan. Di sisi lain, di Indonesia juga di depan mata kita ada TK yang biaya masuknya saja 12 juta. Bahkan ada TK bertaraf internasional katanya, uang masuknya 15.000 US dollar, 150 juta rupiah. Kalau dibandingkan dengan UMP-nya Provinsi DKI, buruh perlu puasa 62,5 bulan baru bisa sekolahin anaknya ke TK itu. Kata Desi tadi, tergantung pada kantong kita, jangan asal milih. Cuma satu diingatkan oleh Narji, meski kantong kita tebal, pendapatan tidak boleh mematikan pendapat anak. Tanyakan kepada anak, kamu mau sekolah di mana dan kamu nyaman atau tidak. Dan sekolah berlabel apapun, nasional atau internasional, jangan pernah lupa dengan kesejatian diri bangsa. Ingarso Suntulodo, Tuturi Handayani, Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, memberi contoh di depan, memberi semangat dan prakarsa di tengah, dan memberikan dorongan dari belakang di sekolah manapun, walaupun dia bertaraf internasional. Kang Denny membuka dengan sangat manis tadi tentang melangitnya pendidikan. Muncul kata mahal berarti akan muncul kata miskin. Joko Pinurbo menarik betul membahas pendidikan. Dia punya puisi begini. Mengapa bulan di jendela makin lama makin redup sinarnya? Karena kehabisan minyak dan energi. Mimpi semakin mahal, hari esok semakin tak terbeli. Di bawah jendela bocah itu sedang suntuk belajar matematika. Ia menangis tanpa suara. Butiran bensin meleleh dari kelopak matanya. Bapaknya belum dapat duit buat bayar sekolah dan ibunya terbaring sakit di rumah. Malu pada guru dan teman-temannya, coba ia serahkan tubuhnya ke tiang gantungan. Ibu Cinta terlonjak bangkit dari sakitnya. Diraihnya tubuh kecil itu dan didekapnya. Berilah kami rezeki pada hari ini Tuhan, dan ampunilah kemiskinan kami. Puisi itu menyiratkan satu hal, bahwa pendidikan yang paling utama yang bisa menyelamatkan anak adalah orang tuanya. Karena amanah cinta dari sang amanah, orang tua adalah sekolah bagi anaknya. Kunci terakhir sesuai dengan buku Hillary Rodham Clinton yang diambil dari pepatah Afrika, It takes a village to raise a child. Kita butuh banyak orang untuk membesarkan seorang anak. Tidak bisa diserahkan hanya pada sekolah. Makasih. Jadi kembali lagi kepada diri kita, tergantung diri kita. Saya yakin yang namanya pendidikan tidak semuanya harus diserahkan kepada sekolah. Jadi orang tua tetap akan mempunyai peran serta dalam membentuk si anak tersebut. Dan yang menggembirakan pada hari ini bahwa teman-teman yang ada di sini pulangnya nanti akan mendapatkan setiap orang 1 lembar dari buku ini. Jadi walaupun selembar, siapa tahu nggak ada manfaatnya. Oke, sebelum kita tutup, untuk semangat kita, untuk mendukung yang namanya program wajib belajar itu, kita akan nyanyikan sama-sama ya, untuk yang hafal saja, yaitu lagu wajib belajar. Mari, semangat Indonesia!